tidak akan bagus, tidak akan baik akhir daripada umat ini kecuali dengan sesuatu yang mana awal-awal umat terdahulu baik dengan sesuatu tersebut. Jadi kita kalau pengen jadi bagus, pengen jadi baik, ikuti jejak ulama-ulama terdahulu bagaimana, jejak umat-umat terdahulu bagaimana. Pepanggihan ingkang mulya antawis ar-rabithah al-alawiyah kalayan Nahdlatul Ulama. Kalau ini bahasa Jawa ya, diterjemahkan ke Indonesia, pertemuan yang mulia antara Rabithah Alawiyah dan Nahdlatul Ulama. Artinya abad ke-18 itu sudah ada habaib di sini yang sangat berpengaruh. Buktinya apa? Wafat dan makamnya ini masyhur. Makamnya masyhur, berarti makamnya diziarahi. Kalau makamnya diziarahi berarti ini orang berpengaruh. Dan sebagai peneliti, saya itu banyak sekali berterima kasih kepada bagian Sadah Habaib. Kenapa? Karena ada sebagian habaib Sadah Ba'alawi itu yang sangat berjasa dalam mencatat sejarah ulama-ulama kita. Jadi ini kalau kita melihat ada kitab karangan Habib kemudian menuliskan sejarahnya, kita harus bersyukur, harusnya bersyukur. Alhamdulillah ada yang nulis. Andai saja tidak ada yang menulis, entah ini gimana. Gelar Sayyid dan Syarif ini sudah sangat masyhur sekali di kalangan para ulama, tidak hanya ulama Nusantara kan, tapi ulama internasional, bahwa Sayyid dan Syarif ini adalah untuk zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama Nusantara yang menyebut Sadah Ba'alawi dengan Sayyid siapa? Banyak sekali, banyak. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Nawawi Banten, itu banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Gus Nanal di Nabawi TV. Marhaba, ahlan wa sahlan. Gus Nanal, izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana silsilah keilmuan dan keulamaan Nusantara dipengaruhi oleh kehadiran para Sadah Ba'alawi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ayyuhal musyahidun rahimakumullah wa radhiya ankum. Sebelum menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan ulama Nusantara dengan Sadah Ba'alawi, hubungan keilmiahan, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu suatu muqaddimah yang sangat penting, yang mana muqaddimah ini apabila tidak dipegang dan tidak difahami oleh umat, maka akan runtuh suatu agama, suatu permasalahan yang berkaitan dengan agama dan lain-lain. Yaitu adalah muqaddimah yang berisi tentang prinsip yang harus kita pegang teguh, yaitu salah satu dawuh daripada Al-Imam Al-Laqani dalam kitab Jauharatut Tauhid, yang beliau berkata, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Setiap kebaikan ada pada mengikuti orang-orang salihin terdahulu, dan setiap keburukan ada pada bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang baru, orang-orang yang baru, orang-orang yang akhir-akhir ini. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tidak mungkin beragama dengan baik, tidak mungkin memahami syariat dengan baik, kecuali apabila kita memahami sesuai dengan pemahaman para ulama al-salafuna as-salihun. Nah, ini bisa dibuat pegangan, termasuk nanti tentang ulama-ulama Nusantara ya, dengan hubungan dengan para Sadah Ba'alawi, itu bisa kita buat pegangan dan kita bisa mengikuti jejak-jejak para pendahulu. Dan ini sebagai info bahwa kitab Jauharatut Tauhid
ya, yang isinya tadi ada salah satu wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fit tida'i man khalaf, itu telah disyarahin, dijelaskan oleh para ulama-ulama Nusantara baik abad-abad dulu maupun abad-abad sekarang. Nah, di antaranya ada Kiai Fadl Senori, ada Mbah Maimun Zubair, kemudian ada salah satu ulama dari Langitan, terus ada termasuk yang tertua syarah ulama Nusantara tertua untuk syarah untuk Jauharatut Tauhid itu adalah syarah berbahasa Jawa dan berbahasa Melayu, ada dua versi, karya Al-Qadhi Abdullah Syahabuddin. Nah, itu ditulis sekitar tahun 1750 Masehi. Nah, itu beliau semua sangat menguatkan tentang konsep wa kullu khairin fit tiba'i man salaf wa kullu syarrin fit tida'i man khalaf. Barang siapa pengen mempelajari lebih detail, silahkan merujuk ke kitab-kitab para ulama yang sudah saya sebutkan itu. Nah, jadi konsep ini ya dipegang oleh ulama-ulama kita, juga ulama-ulama internasional ya, harus mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu. Nah, termasuk dawuhnya Imam Malik bin Anas, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan bagus, tidak akan baik akhir daripada umat ini kecuali dengan sesuatu yang mana awal-awal umat terdahulu baik dengan sesuatu tersebut. Jadi kita kalau pengen jadi bagus, pengen jadi baik, ikuti jejak ulama-ulama terdahulu bagaimana, jejak umat-umat terdahulu bagaimana. Nah, ini langsung menjawab ke pertanyaan yang Habib utarakan tadi, bagaimana hubungan ulama Nusantara ya dengan Sadah Ba'alawi dan pengaruh daripada Sadah Ba'alawi terhadap ulama Nusantara atau sebaliknya. Nah, ini saya akan mengulas dari beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi tentang ada ulama-ulama Nusantara yang menulis khidmah untuk kitab-kitab Sadah Ba'alawi. Ada banyak, puluhan, bahkan saya tidak berlebihan bilang, saya berkata mungkin ada ratusan. Nah, ini diantaranya yang paling masyhur, diantaranya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ulama besar asal Tanara, Banten, yang menjadi salah satu pengajar di Makkah, ya, di Masjidil Haram. Itu beliau khidmah terhadap ada 3 kitab Sadah Ba'alawi yang dikhidmahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Khidmahnya dengan cara mensyarahi. Yang pertama ada kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Tahir Ba'alawi, ya, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Marqat Su'udit Tasdiq Bisyarhi Sulamit Taufiq. Nah, kitab ini baik Sulam Taufiknya maupun syarah Syekh Nawawi Banten banyak beredar di Nusantara, di pesantren-pesantren banyak dikaji. Terus ada juga kitab Safinatus Shalah karya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Ba'alawi. Itu beliau menulis kitab Safinatus Shalah dan disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten dengan kitab yang berjudul Sulam Al-Munajah, dan kitab ini juga banyak beredar di Nusantara. Sampai sekarang alhamdulillah masih dikaji di pesantren-pesantren. Kemudian ada juga kitab karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari Hautah, ya. Itu yang berjudul Ar-Risalah Al-Jami'ah dan disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitab Bahjatul Wasail bi Syarhi Al-Masail. Dan para pengkaji turas ini insyaallah banyak yang tahu bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani itu kebanyakan kitab-kitab beliau itu ditulis atas dasar karena matan yang disyarahi itu banyak beredar di Nusantara, ya. Ada matan tadi Sulam Taufik, Safinatun Najah, terus Maulid Al-Barzanji juga disyarahi dan macam-macam. Nah, itu banyak disyarahi, yang beredar-beredar itu banyak disyarahi. Artinya kitab-kitab Sadah Ba'alawi tersebut ini banyak beredar sejak dulu di Nusantara. Nah, dan akhirnya oleh beliau Syekh Nawawi Banten itu disyarahi.
Kemudian ada juga ada kiai dari Pasuruan terkenal waliullah, namanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, sangat masyhur ya. Itu beliau juga ngarang kitab yang menazamkan Sulam At-Taufiq. Nah, kitab ini sudah diterjemahkan ya, ada yang versi Arabnya saja, ada yang versi terjemahnya, dan sudah banyak beredar, terutama di para santri-santri di Pasuruan itu banyak beredar. Ada juga kiai dari Kudus ya, yang juga menazamkan Sulam At-Taufiq, yaitu adiknya Kiai Arwani Kudus, Kiai Arwani Amin, namanya Kiai Ahmad Da'in. Beliau wafat dalam keadaan masih muda, akan tetapi meskipun muda banyak karyanya. Ada beberapa karyanya yang menazamkan. Nah, ini diantaranya karya beliau adalah ada kitab Inqadhul Ghariq binazmi Sulamit Taufiq. Jadi menazamkan Sulam At-Taufiq. Ada juga kiai dari Cirebon yang banyak karyanya, ada puluhan karyanya. Terus diantaranya ada nazam, kemudian macam-macam ya, namanya Kiai Mahmud Mukhtar ya, Bude Ashirbuni. Nah, ini beliau ngarang kitab yang menazamkan Sulam Taufik juga dengan judul I'anatur Rafiq Nazam Sulamit Taufiq. Ada juga Kiai Al-Arif Billah Muhammad Utsman Al-Ishaqi, seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah asal Surabaya ya. Beliau juga khidmah kepada kitab Sadah Ba'alawi dengan menerjemahkan kitab Maslakul Akhyar fil Ad'iyati wal Azkar, sebuah kitab yang berisi tentang zikir-zikir, doa-doa karya Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Batawi. Jadi ini ada Kiai Utsman menerjemahkan kitabnya Sayyid Utsman, sama-sama Utsmannya. Terus ada dari ulama dari Langitan ya, yang juga khidmah terhadap kitab Sadah Ba'alawi. Kita ada rotibnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masyhur sekali di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada kiai dari Langitan namanya Al Kiai Abdullah Faqih Langitan ya, pengasuh pondok pesantren Langitan. Beliau menulis kitab Sulamut Talib li A'lal Maratib bi Syarhir Ratib. Ini juga beredar di kalangan di santri-santri Langitan. Kemudian ada lagi ulama dari Bogor, dari Tatar Pasundan, ulama besar dari Tatar Pasundan, namanya Syekh Mukhtar Atarid Al-Bogori, seorang muhaddis ya, ulama besar ya, maha guru ulama Nusantara di Makkah. Beliau juga salah satu mudarris di Masjidil Haram, menulis kitab yang mensyarahi salah satu wiridnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Wirdul Latif ya, ini masyhur kitab Al-Wirdul Latif, banyak dibaca di pesantren-pesantren. Termasuk pesantren Al-Fakir ini setiap ada subuh baca Al-Wirdul Latif. Ini disyarahi dengan dua syarah ya, ada syarah besar, ada syarah kecil. Yang syarah besar namanya Ad-Durrul Munif bi Syarhi Al-Wirdil Latif. Ini pakai bahasa Melayu dan sudah pernah dicetak ya. Dan masih banyak kiai lain. Kemudian termasuk ada yang kiai yang sekarang yang masih hidup, ada Kiai Ahmad Ghazali Fathullah dari Lanbulan Madura. Beliau mensyarah kitab Maulid Simtud Durar dengan kitab Al-Mubtada' wal Khabar bi Syarhi Maulid Simtud Durar. Kemudian itu yang mensyarah dan menazam, yang khidmah. Ada juga ulama Nusantara yang khidmah dengan cara menuliskan biografi ya, menuliskan biografi Sadah Habaib. Ada ulama dari Kudus, ulama besar asal Kudus, namanya Syekh Abdul Hamid Kudus, yang mana beliau Syekh Abdul Hamid Kudus ini adalah penulis kitab Kanzun Najah was Surur, yang biasanya kita baca doa awal tahun, akhir tahun ya. Ini biasanya ngambilnya dari kitab Kanzun Najah was Surur ini.
kemudian ada kitab beliau mensyarah Tashilut Turuqat Nazam Waraqat, dan kitab-kitab banyak yang lain karya beliau. Ada salah satu karya beliau namanya Mawahib Al-Mu'id Al-Munshi fi Ma'asiri Al-Allamah As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Yang mana dalam kitab ini beliau menulis risa atau takbin atau ungkapan bela sungkawa dan pujian dan biografi dari Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi ini adalah kakaknya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Maulid Simtud Durar. Jadi kakaknya Habib Ali Al-Habsyi ini dulu adalah mufti Mekah, mufti Syafi'iyah di Mekah. Punya banyak murid, diantaranya adalah Syekh Abdul Hamid Kudus, asal Kudus, Jawa Tengah. Nah, ketika Sayyid Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi wafat, itu Syekh Abdul Hamid Kudus menulis kitab Mawahib Al-Mu'id Al-Munshi fi Ma'asiri As-Sayyid Al-Allamah Husain Al-Habsyi. Dan kitab ini, anehnya ini saking dekatnya ulama Kudus ini dengan keluarga Sayyid Husain Al-Habsyi, ketika majelis tahlil yang ke-20 hari pasca wafatnya Sayyid Husain Al-Habsyi ini. Jadi kalau kita di Indonesia ini biasanya 1 hari sampai 7 hari, kemudian ada 40 hari. Nah di Mekah juga ada majelis tahlil seperti itu, akan tapi harinya ada 20 yang pasca 20 hari setelah wafatnya almarhum itu. Nah itu ketika majelis tahlil, majelis kirim doa 20 hari pasca wafatnya Al-Habib Husain Al-Habsyi, Syekh Abdul Hamid Kudus membacakan di hadapan banyak para hadirin di rumah putranya Al-Habib Husain Al-Habsyi itu. Ada para ulama, ada itu banyak banyak yang ikut nyimak Syekh Abdul Hamid Kudus membacakan kitab yang berisi biografi Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ini saking dekatnya. Terus ada lagi ini kebalikannya yang tadi. Ini ada Sadah Habaib nulis biografinya ulama Nusantara. Ada Sayyid Asad Syahab Jakarta yang pernah sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, kemudian akhirnya menulis biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam sebuah kitab. Kitab itu berjudul Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia, yang artinya kalau diterjemahkan adalah Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari adalah orang peletak lantai kemerdekaan Indonesia. Ini hubungan keilmiahan antara ulama Nusantara dengan Sadah Pahlawi. Itu dilihat dari silsilah kitabnya atau kitab atau keilmiahannya. Kemudian ada lagi hubungan yang berkaitan dengan hubungan murid dan guru. Habib belajar ke kiai atau kiai belajar ke Habib. Itu sudah sangat lazim, sudah sangat lumrah sejak dulu. Sudah banyak sekali. Di antaranya termasuk sebagaimana tadi sudah saya singgung, ada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau mufti Mekah, mufti Syafi'iyah di Mekah, dan mempunyai banyak sekali murid-murid dari Nusantara. Di antaranya ada Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian ada juga Kiai Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi dari Termas, Pacitan. Bahkan Syekh Mahfud At-Tarmasi ini beliau punya kitab namanya kitab Kifayatul Mustafid Lima Ala Minal Asanid, yang berisi tentang kumpulan sanad-sanad beliau. Nah, di antaranya yang beliau sebutkan di situ ada sanad ali, sanad yang tinggi untuk Sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh Syekh Mahfud Termas dari Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi.
Terus ada lagi di antara murid Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsyi adalah Syekh Abdul Hamid Qudus yang tadi menulis kitab Mawahib Al-Mu'id Al-Munshi. Ada juga Syekh Muhammad Mukhtar Atarid Al-Bukhari. Ini juga beliau menulis salah satu sanadnya ya di salah satu kitabnya lewat Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsyi, dan masih banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang berguru kepada Syekh Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian ada lagi, ini yang eranya abad ke-17 ya. Ada ulama Nusantara yang juga mendapat anugerah gelar pahlawan nasional ya, dari Makassar, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi. Ternyata beliau ini dulu pernah belajar, pernah ketemu dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad. Bahkan Imam Al-Haddad sendiri itu beliau menyebutkan nama Syekh Yusuf Al-Makassari di salah satu kitabnya. Ini kitabnya yang berjudul An-Nafa'is Al-Ulwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah. Jadi beliau menyebutkan cerita Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, cerita pernah suatu ketika ada orang membacakan di hadapan saya ya. Membacakan di hadapan saya sebuah kitab karya Imam Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ya, kemudian namanya yuqalu lahu Yusuf Al-Jawi ya, dan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memuji min ahlil ilmi, rajulun min ahlil ilmi ya, rajulun ahli, seorang laki-laki ahlu ilm, seorang ulama, Yusuf Al-Jawi. Nah, kemudian belajarnya atau ngambil manfaatnya Syekh Yusuf Al-Makassari daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini juga dicatat oleh ulama dari Timur Tengah yang lain, yang juga teman daripada Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu Syekh Hasan bin Ali Al-Ujaimi. Nah, di dalam kitab beliau yang berjudul Khobaya Az-Zawaya ya, Khobaya Az-Zawaya itu juga menyebut wa mimman intafa'a bihi ya, di antara orang yang ambil manfaat dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah sahibuna Yusuf Al-Jawi al-masyhur bi qutrihi ya, atau kama qala itu. Jadi beliau mensifati Syekh Yusuf Al-Jawi ini Al-Makassari al-masyhur bi qutrihi, yang terkenal di daerahnya. Karena Syekh Yusuf Al-Makassari juga Masya Allah dakwahnya ya, kajian ilmiahnya luar biasa. Ada lagi ini hubungan murid dan guru antara ulama Nusantara dengan Sadah Ba'alawi. Ada Kiai Soleh Darat, yang mana kabar yang masyhur beliau adalah guru daripada Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, guru dari Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ternyata Kiai Soleh Darat juga pernah belajar kepada salah satu habib dari Sadah Ba'alawi, namanya Al-Habib Syekh Bafaqih Boto Putih ya, Surabaya. Habib Syekh Bafaqih Boto Putih Surabaya. Nah, itu beliau mencatatnya dalam kitab yang berjudul Al-Mursyidul Wajiz fi Ulumi Al-Qur'anil Aziz. Nah, di siak kalamnya beliau menyebutkan sanad-sanad ngaji beliau. Di antaranya adalah Habib Syekh Bafaqih Boto Putih. Nah, beliau Kiai Soleh Darat ngaji kepada Habib Syekh ada dua kitab. Yang pertama adalah Jawharatut Tauhid, yang kedua adalah Minhajul Abidin Imam Ghazali. Dan pada akhirnya Kiai Soleh Darat ini juga mensyarahi ya Jawharatut Tauhid, terus juga mensyarahi, kalau Minhajul Abidin tidak mensyarahi, tapi kitab-kitab Imam Ghazali yang lain itu ada ngutip-ngutip dari kitab Imam Ghazali yang lain. Banyak istifadah. Padahal Kiai Soleh Darat ketika belajar kepada Habib Syekh Bafaqih Boto Putih itu, setelah beliau alim, setelah beliau belajar dari Mekah. Jadi artinya pulang dari Mekah sudah belajar kepada ulama-ulama besar di Mekah, terus pulang ke Semarang, dan kebetulan Habib Syekh Bafaqih itu sedang rihlahnya di
di Semarang, sedang tinggal di Semarang, ya, ngaji kepada Habib Syekh Bafaqih, ya, padahal sudah alim, sudah belajar kepada ulama-ulama di Mekah, tapi balik ke Indonesia tetap masih belajar kepada Habib Syekh, dan beliau mensifati Habib Syekh Bafaqih ini sebagai kutubnya zaman itu, ya. Itu bisa dilihat di kitab Al-Mursyidul Wajiz, ya. Ada lagi ulama Nusantara yang juga banyak belajar kepada Sadah Habaib. Ada Syekh Yasin Al-Fadani, seorang musnidul asr, seorang musnidud dunia, ahli sanad, ya, yang mana ulama-ulama internasional ini banyak sekali ketika nyambung kepada Syekh Yasin Al-Fadani itu sangat fakhr, sangat bahagia, bangga. Alhamdulillah saya nyambung kepada Syekh Yasin. Alhamdulillah baini wa baina Syekh Yasin, antara saya dan Syekh Yasin ada satu orang. Alhamdulillah saya dapat ijazah dari Syekh Yasin. Ini sebagai mafkharah, ya, dari Nusantara, yang sebagai mafkharah ulama-ulama internasional. Ini Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika kita melihat kitab-kitab sahabat beliau, dan sahabatnya ada banyak, ada puluhan sahabat. Sahabat itu kitab kumpulan sanad, ya, ada banyak sekali sahabat beliau. Ternyata banyak di antara guru-guru beliau itu adalah dari kalangan Sadah Ba'alawi. Di antaranya ada di kitab Al-Kawakib Ad-Darari, ya, ini masih makhtut, masih manuskrip. Itu beliau nyebutin banyak guru-guru beliau dari ulama Nusantara. Di antaranya ada Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, ya. Beliau mensifatinya sebagai muhaddis, ya. Terus ada juga Al-Habib Hamid Asri, ya, Malang. Ada juga Al-Habib Abdul Qadir bil Faqih Malang. Kemudian ada juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Yasin dalam kitabnya itu, dan masih banyak puluhan, bahkan mungkin saya tidak berlebihan kalau ratusan guru-guru Syekh Yasin itu dari kalangan Sadah Pahlawi, ya, wallah alam. Kemudian sebagaimana itu kalau tadi adalah ulama Nusantara belajar kepada habaib. Kalau ini ada ulama dari Madura, Bangkalan, Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, ya, beliau dicatat oleh Syekh Yasin Al-Fadani dalam risalahnya memiliki sekitar setengah juta murid yang tersebar di seluruh Nusantara dan Timur Tengah juga, ya. Nah, banyak di antaranya adalah orang-orang Arab yang belajar kepada Syekhuna Khalil. Banyak di antaranya adalah Sadah Habaib. Termasuk yang disebutkan di situ ada belasan Sadah Habaib yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Fadani belajar kepada Syekhuna Khalil. Termasuk ada Al-Habib Salim bin Jindan, kemudian waliduhu Al-Habib Ahmad bin Jindan. Ada beberapa habaib, belasan habaib yang lain itu belajar kepada Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, ya. Bahkan, ya, ini Said Salim bin Jindan, itu beliau di salah satu kitabnya, ada dua kitabnya menyebutkan biografi Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, ya, di kitab Rawdatul Wildan fi Sabati Ibn Jindan. Kemudian ada Al-Khulasah Al-Kafiyah fi Al-Asanid Al-Aliyah. Ini nyebutin biografi Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Di antara yang beliau sebutkan ada kisah betapa Syekhuna Khalil Al-Bangkalani ini ta'zim sekali kepada Sadah Habaib. Jangankan kepada Sadah Habaib, kepada orang Arab saja ta'zim sekali. Apalagi Sadah Habaib, ya. Di antaranya ada kisah dibawakan oleh Said Salim bin Jindan bahwa Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar, ya, aslinya Bondowoso, kemudian dimakamkan di Kubah Ampel itu ketika datang ke Syekhuna Khalil, ya, datang ke Bangkalan, Syekhuna Khalil sudah istiqbal, sudah bersiap, sudah siap menyambut dari jauh, ya, padahal tidak ngabar-ngabar itu. Jadi antara wali ini saling nyambung, koneksinya saling nyambung. Padahal tidak kabar-kabar, tapi sudah siap-siap istiqbal menyambut dari jauh dalam keadaan sendalnya tidak dipakai. Ini adab kita, ya, orang-orang Nusantara ini banyak kalau
ta'aduban itu pakai sandalnya dicopot, tidak pakai sendal. Terus ini nyambut dari jauh dalam keadaan dingkluk, ya, menunduk gini. Ini saking ta'zimnya kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Dan masih banyak sekali kisah-kisah nyambungnya ulama Nusantara dengan Sadah Habaib. Ya, itu wallahu alam. Masya Allah, Gus Nanal atas jawabannya untuk yang pertama. Yang berikutnya Gus, bagaimana sebetulnya interaksi antara ulama Nusantara dan para Sadah Ba'alawi dalam konteks pengembangan dakwah Islam di Nusantara ini? Masya Allah, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Adapun hubungan ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi dalam pengembangan dakwah atau pengembangan penyebaran Islam, ya, ajaran-ajaran Islam di Nusantara ini, kalau ulama Nusantara yang sekarang ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama, ya, karena yang menjadi mayoritas, ya, Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, ya, itu terhimpun di Nahdlatul Ulama. Maka izinkan saya ini menyampaikan hubungan ulama Nahdlatul Ulama dengan Sadah Ba'alawi itu bagaimana. Nah, termasuk ini ada dulu pernah ada sebuah pertemuan antara pengurus Ar-Rabithah Al-Alawiyah yang menghimpun Sadah Ba'alawi, ya, dengan Nahdlatul Ulama. Ini pertemuan yang resmi, bukan perorangan, akan tapi resmi. Pertemuannya ada di mana? Ada di kantor Nahdlatul Ulama di Bubutan, Jalan Bubutan di Surabaya, masih awal-awal itu, ya. Jadi dari pengurus Rabithah Alawiyah datang ke kantor Nahdlatul Ulama dan disambut oleh pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, itu tercatat dalam majalah Suara Nahdlatul Ulama yang keluar tahun 1347 Hijriah, atau bertepatan dengan, kalau Masehinya 1928 Masehi, ya. Ini dimuat di majalah resmi Nahdlatul Ulama, ya, dengan judul Pepanggihan Ingkang Mulya antawis Ar-Rabithah Al-Alawiyah kalayan Nahdlatul Ulama. Kalau ini bahasa Jawa, ya, diterjemahkan ke Indonesia, pertemuan yang mulia antara Rabithah Alawiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu diliput bagaimana pertemuannya, kemudian apa saja yang dibahas. Ya, di antara yang dibahas adalah kesepakatan bahwa saling nyambung silaturahim, ya, saling mensambungkan tali silaturahim antara Rabithah Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian di antara yang dibahas lagi adalah saling mendukung dalam membela madhab, ya. Terus ini ada kedadosan ijab qabul, bab persamuan pun Rabithah Alawiyah kalian ing dalem tulung tinulung ing dalem ngupadosaken keleresan yang berkaitan dengan itulah. Di pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara Rabithah Alawiyah dan Nahdlatul Ulama untuk saling menyambung silaturahim dan saling membela madhab, ya, saling membela madhab. Nah, ini membela madhab ini kan berarti menyebarkan syariat, ya. Nah, pada saat itu dari pihak Rabithah Alawiyah diwakili oleh Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad dan ada belasan para Sadah Habaib. Kemudian dari pihak Nahdlatul Ulama diwakili oleh ada Kiai Abdul Wahab, ya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kemudian ada juga Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kemudian ada juga Haji Abdul Qadir. Nah, itu, ya, pertemuan yang diredaksikan oleh redaktur Suara Nahdlatul Ulama Pepanggihan Ingkang Mulya, ya. Bahkan ini setelah diliput dalam majalah itu, redaktur itu agak menyesal. Kenapa agak menyesal? Karena saking
banyaknya faedah-faedah yang bisa diambil di pertemuan itu. Sebetulnya pengen dimuat semuanya, akan tetapi karena yang namanya majalah pasti ada batas karakter, batas rubriknya itu, halamannya itu. Sebetulnya redakturnya pengen nulis semua, akan tapi karena keterbatasan. Dan itu pun sebetulnya sudah melewati batasnya itu di bagian-bagian akhir ada. Nah itu orang yang pengen melihat detailnya bisa dilihat di di salah satu edisi di Suara Nahdlatul Ulama, majalah Suara Nahdlatul Ulama tahun 1928. Terus di antara hubungan ulama Nusantara dalam hal ini diwakili NU ya dengan Sadah Habaib. NU dengan Sadah Habaib dulu ketika awal-awal berdiri, yaitu pada tahun 1928 atau 1346 Hijriah, ada NU mendirikan cabang di Jombang. Nah, ternyata Al-Mustasyar yang pertama di NU cabang Jombang itu, yang pertama ada Mbah Hasyim Asy'ari ya Hadratus Syekh, kemudian yang kedua adalah dari Sadah Habaib dari marga As-Saqqaf, yaitu Al-Habib Muhsin bin Hasan As-Saqqaf. Jadi artinya ada habaib sepuh yang juga disepuhkan di NU, di cabang NU cabang Jombang pada awal-awal pendirian NU cabang Jombang. Tidak hanya di Jombang, ada juga di Kudus. Ya, NU cabang Kudus pertama kali didirikan pada tahun 1928 Masehi. Atau 1347 Hijriah. Jadi ini setelah NU cabang Jombang ya. Itu mustasyarnya selain Kiai Haji Raden Asnawi yang asli Kudus, ada juga Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syekh Bafaqih. Cucunya Habib Syekh Bafaqih Boto Putih. Ya. Tapi sudah menetap di Kudus sudah menetap di Kudus. Itu menjadi mustasyar pertama Nahdlatul Ulama cabang Kudus. Ini artinya kiai-kiai NU pada saat itu yang rapat ini nganggap ada Habib ya disepuhkan. Dan ini menunjukkan betapa harmonisnya hubungan ulama Nusantara, hubungan ulama NU dengan para Sadah Al-Habaib. Nah, dua informasi tadi itu ada di Suara Nahdlatul Ulama ya, majalah Suara Nahdlatul Ulama yang terbit pada tahun itu. Nah, kemudian ada lagi hubungan NU dengan Sadah Ba'alawi, ada Ar-Rais Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari. Ini dalam kitab Al-Qanun Al-Asasi. Al-Qanun Al-Asasi ini bisa diterjemahkan Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Kitab undang-undang, kitab Al-Qanun Al-Asasi itu nukil kalam dari salah satu Habib Sadah Ba'alawi yang bernama Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf, atau yang terkenal dengan novelnya Fatat Garut, di Gadis Garut ya. Itu dinukil kalamnya yang memuji Nahdlatul Ulama. Beliau juga punya kitab-kitab yang lain. Nanti ada pembahasannya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari di salah satu khutbah muktamarnya, ini khutbah muktamar berarti dihadiri oleh ulama-ulama NU seluruh Nusantara. Itu beliau di khutbah muktamarnya menganjurkan untuk membaca kitab salah satu karya daripada Sadah Ba'alawi, yaitu kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Thahir Ba'alawi. Ada lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang beliau punya kitab ada satu kitab wirid yang menjadi andalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab andalan, kitab wirid andalannya yang selalu dibaca dan selalu diijazahkan kepada murid-muridnya. Kemudian beliau sangat antusias untuk menyebarkan kitab ini, yaitu kitab Khulasatul Maghnam wa Bughyatul Muhtam ya, yang berisi tentang Ismullahil A'zam ya. Kalau kita biasa santri-santri Nusantara ini baca Dalailul Khairat ya, ada
hari Sabtu ya, hari Senin ini ada wiridnya, hari Selasa ada sholawatnya apa, hari Rabu ada sholawatnya apa. Nah ini juga kayak gitu modelnya. Hari Senin ini ada wiridnya, ini sendiri, ini ada wiridnya. Nah itu karya dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang mengarang kitab Al-Qirtos. Ya, ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ini sangat senang dengan kitab ini dan beliau ijazahkan kepada murid-muridnya. Ada di antaranya ulama dari Kudus. Nah, ini termasuk adik daripada Mbah Buyut saya, kakak daripada Mbah Buyut saya. Nah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama cabang Kudus, yaitu Kiai Haji Fauzan Damaran. Kiai Haji Fauzan bin Raden Maksum Damaran Kudus. Ya. Ini diijazahkan oleh Mbah Hasyim kepada Kiai Fauzan. Kemudian ada juga ulama dari Demak, Kiai Abdullah Zaini Demak, juga dikasih ijazah Mbah Hasyim Asy'ari, kitab Khulasatul Maghnam karya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ya. Terus tidak hanya mengijazahkan, bahkan Pondok Tebu Ireng di masa Mbah Hasyim Asy'ari masih hidup itu pun beliau mencetak kitab ini dan disebarkan ke murid-muridnya. Ya. Yang namanya nyetak berarti kan mau menyebarkan ya. Nah, saking pengennya kitab ini tersebarkan, dijazahkan sana. Ini kitab andalannya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kitab wirid andalannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, itu pernah dicetak dengan nama Mahat Tebu Ireng. Nah, saya ada datanya. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari sendiri ya, itu beliau juga belajar kepada Sadah Habaib, ada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian ada juga Sayyid Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf yang menulis kitab Tausyih ala Fathil Mu'in, Hasyiah Fathil Mu'in, yaitu Tarsyih Al-Mustafidin. Ini juga menjadi guru daripada Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini semua menunjukkan bahwa hubungan NU ya, yang mana NU ini ya salah satu bisa dikatakan mewakili ya, ulama Nusantara dengan Habaib Sadah Ba'alawi sangat harmonis sekali, sangat erat sekali. Ya, seperti itu. Subhanallah, ternyata begitu luar biasa interaksi ulama Nusantara dan para Sadah Ba'alawi dalam konteks dakwah Islam di Nusantara ini. Begitu juga tadi Gus Nanal sudah memaparkan dengan data-data bahwa hubungan keilmuan para ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi pun begitu erat luar biasa. Melihat ini semua, Gus Nanal, sebetulnya sudah berapa lama hubungan ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi ini berlangsung? Masya Allah pertanyaannya. Berkaitan dengan hubungan ulama Nusantara dengan masyarakat Nusantara ya, secara umum. Untuk memastikan kapan datangnya ke Indonesia, kapan terjalin itu, saya belum belum ada data untuk bitahdid kapan datang ke Indonesia, kapan ada hubungan dengan ulama Nusantara dan masyarakat Nusantara. Akan tapi ini saya ada beberapa data yang berisi tentang Sadah Habaib ya, dengan masyarakat Nusantara yang eranya sudah sekitar berabad-abad yang lalu. Ini diantaranya, ini salah satunya dulu ada cicit daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, itu beliau pernah datang ke Nusantara ya, lebih tepatnya datang ke Betawi ya, datang ke Betawi, dan pada saat itu tahun 1800 12 ya, 1812 Masehi ya. Itu beliau datang ke Betawi, dan oleh masyarakat Betawi akhirnya ada banyak pertanyaan atau
dalam bahasa kitab istiftaat ya, meminta fatwa dari masyarakat Betawi yang berkaitan dengan problematika masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Nah, itu akhirnya oleh beliau pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dan dijadikan buku. Ya, jadikan kitab. Kitab itu berjudul Al-Qaulul Hawi li Ahli Baladi Betawi. Kitab ini masih manuskrip. Ya, manuskripnya ada lebih dari satu, ada 2 kayaknya. Masih manuskrip kitab ini. Nah, itu di dalam kitab ini beliau menjawab 8 pertanyaan masyarakat Betawi ya, kepada beliau istiftaat itu, dan akhirnya beliau menulis fatwanya dalam kitab ini. Di antaranya ada permasalahan bagaimana hukum motong jenggot misalkan itu. Terus ingat saya ada lagi permasalahan apabila ada suatu daerah yang suatu desa tapi terbatas dengan dengan empang kayak belumbang itulah ya, kayak semacam kali, bukan sungai, bukan ya, empang itulah. Nah, itu untuk bisa ke sana harus pakai jembatan misalkan atau apa. Apakah itu dihitung 1 desa atau dihitung 2 desa? Terus ada beberapa pertanyaan lagi, totalnya semuanya 8 ya, dan dijawab dengan kitab Al-Qaulul Hawi. Itu beliau datangnya ya tahun 1812 ya, 1812 Masehi, berarti awal-awal abad ke-19 itu sudah ada habaib. Nah, yang menarik lagi dalam muqaddimah kitab itu beliau menyebutkan bahwa beliau datang ke Betawi pada tahun sekian dan berkunjung kepada Al-Habib Husain Al-Idrus ya, Al-Habib Husain Al-Idrus luar Batang. Nah, itu beliau berkunjung situ dan menyebutkan tahun wafatnya yang dimakamkan di Betawi dan wafat pada tahun kalau dikonversikan berarti tahun 1799 Masehi. Itu disebutkan di situ pakai tahun Hijriah, tapi kalau dikonversikan 1799 Masehi. Artinya sebelum itu berarti Habib Husain luar Batang ini sudah datang ke Nusantara, sudah lama berarti ya. Itu menurut pendapat beliau tentang tahun wafatnya Habib Husain luar Batang. Meskipun ada sumber-sumber yang lain yang lebih tua malahan, bahwa Habib Husain luar Batang wafat tahun 1756 Masehi ya. Berarti kalau ini lebih tua lagi, menurut pendapat yang ini lebih tua lagi, berarti datangnya lebih dahulu lagi. Artinya abad ke-18 itu sudah ada habaib di sini ya. Sudah ada habaib yang sangat berpengaruh. Buktinya apa? Wafat dan makamnya ini masyhur. Berarti makamnya diziarahi. Kalau makamnya diziarahi berarti ini orang berpengaruh. Nah, sebelum itu ada juga, ini ada Habib yang di Aceh, ya, Habib dari Aceh itu pernah menulis sebuah kitab yang menjelaskan tentang akidah yang dikandung di 2 kalimat syahadat. Ya. Kitab itu diberi judul An-Nurul Mubin. Ya, An-Nurul Mubin. Kitabnya pakai bahasa Melayu. Nah, beliau selesai menulis kitab ini pada tanggal 9 Rajab 1123 Hijriah, atau kalau dikonversikan 1710 Masehi. Jadi selesai menulis ini 1710 Masehi. Berarti awal abad 18 beliau sudah berkiprah di di Aceh. Yang mana kitab itu ditulis itu atas permintaan orang Aceh. Makanya pakai bahasa Melayu. Artinya kalau sudah bisa ngarang kitab dengan bahasa Melayu berarti sudah lama di situ beliau. Datangnya berarti sudah lama, 1710 jauh sebelum itu. Datangnya entah tahun berapa wallahu alam, tapi yang pasti ya awal-awal abad 18 sudah
ada kiprah dari Sadah Habaib di Nusantara. Ada lagi di Palembang, ini ada kebiasaan Sultan-Sultan Palembang itu kalau wafat itu ada kubahnya sendiri ya. Jadi makamnya ya di bawah kubah, di dalam kubah sendiri. Kemudian di dalam situ ada dikuburkan juga oleh istilah orang ahli Palembang adalah imam kubur. Ya, imam kubur. Nah, ternyata kalau kita teliti lagi ya, imam kubur yang selalu mendampingi sultan-sultan Palembang itu dari kalangan Sadah Habaib. Ada juga di antaranya Sadah Habaib itu ada yang dari marga Assegaf, ada dari marga Al-Khirrit, kemudian ada banyak ya. Karena setiap sultan nanti dikawal oleh imam kubur. Imam kubur ini istilah untuk orang yang sebagai penasehat ya, penasehat sultan gitu loh. Jadi dikuburkan di situ. Hatta tidak hanya dikumpulkan ketika hidup saja, akan tapi ketika wafat makamnya pun berdampingan semua ya, berdampingan. Ya. Itu mulai abad 16 ada, abad 17 ada, kemudian abad 18 ada, dan seterusnya. Itu ada banyak. Nah ini tapi saya belum pernah lihat langsung sana, akan tapi saya baca di salah satu jurnal gitu aja. Ya semoga suatu saat nanti bisa langsung meneliti ke sana. Nah itu bisa dilihat langsung. Itu di nisan-nisannya itu ada tahun wafatnya. Nah bisa seperti itu. Sepanjang hubungan para ulama Nusantara, para masyarakat dengan para Sadah Ba'alawi itu, bagaimana sebetulnya pandangan masyarakat, khususnya kalangan ulama, terhadap para Sadah Ba'alawi dalam konteks keilmuan dan sosial keagamaan? Ya, Masya Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, ulama Nusantara, ini kita kalau mau melihat ya data-data dari kitab-kitab ulama kita yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita, itu sangat ta'zim sekali kepada Sadah Habaib. Juga hubungannya kiai belajar kepada Habib belajar kepada kiai ya. Kalau saya sendiri sebagai thalibul ilm Nusantara asli Jawa ya, thalibul ilm santri dan sebagai peneliti, saya itu banyak sekali berterima kasih kepada sebagian Sadah Habaib. Kenapa? Karena ada sebagian habaib Sadah Ba'alawi itu yang sangat berjasa dalam mencatat sejarah ulama-ulama kita. Di antaranya ada Al-Habib Salim bin Jindan. Itu di kitab-kitabnya beliau jadi Habib Salim bin Jindan ini dulu belajar tidak hanya kepada para habaib, tidak, akan tapi juga belajar kepada kiai-kiai Nusantara. Di antaranya Syekhuna Khalil Bangkalan dan lain-lain, ada banyak ulama-ulama Nusantara. Lah, sama beliau guru-gurunya ini dibuatkan sebuah kitab yang kitab ini berisi tentang biografi para ulama-ulama yang menjadi guru Said Salim bin Jindan, dan banyak di antaranya adalah biografi daripada ulama Nusantara ya. Ini seandainya beliau tidak mencatat ya, kita wallahu alam, kita nyari informasi dari mana. Untung beliau catat, ada banyak di kitab Raudhatul Wildan ya, dan lain-lain. Terus ada juga ini untuk masyarakat Banten, terkhusus untuk masyarakat Banten ya, dan masyarakat Muslim Nusantara secara umum. Ada Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang beliau juga berjasa dalam mencatat sejarah ya, menulis buku yang berisi tentang sejarah Kesultanan Islam Banten. Kitab itu berjudul Tarikh Saltanah Banten Al-Islamiyah. Kitab ini masih manuskrip dan sedang ditahqiq oleh salah satu ustadz ya, Ustadz Asep Jailani. Ini sedang ditahqiq, entah kapan diterbitkan itu. Jadi
Ini kalau kita melihat ada kitab karangan Habib kemudian menuliskan sejarahnya, ini kita harus bersyukur, harusnya bersyukur. Alhamdulillah ada yang nulis. Andai saja tidak ada yang menulis, entah ini gimana. Nah, ya apakah masih masih bisa diakses informasinya apa tidak? Alhamdulillah dicatat. Nah, itu saya sebagai peneliti dari kitab-kitab ulama Nusantara ini sangat berterima kasih kepada beliau. Dan kalau kita melihat kitab-kitab karya ulama Nusantara itu mereka ternyata mengakui nasab Sadah Ba'alawi, ya, mengakui nasab Sadah Ba'alawi, bahwa Sadah Ba'alawi ini nasabnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bitasrih, ada yang tidak bitasrih, ada yang secara langsung, ada yang tidak secara langsung. Di antaranya ini yang bitasrih, yang secara langsung. Ada ulama dari Cianjur, namanya Mama Abdullah bin Nuh Cianjur. Itu beliau mengakui nasab Sadah Ba'alawi dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Imam Al-Muhajir. Kitab ini membahas tentang biografi Al-Imam Al-Muhajir, kemudian pengaruh beliau, kemudian hijrah beliau, kemudian pengaruh daripada anak cucu beliau, zuriyah beliau, termasuk di Nusantara. Ini dibahas di kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nah, di situ beliau menyebutkan, ya pastinya nyebutin silsilah nasab gitu ya. Ada nasabnya Sadah Ba'alawi itu disebutkan di situ. Itu secara sharih nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada ulama dari Cirebon, yaitu Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon. Itu beliau menulis kitab Nafhatul Itri fi Qissatil Khidri. Ya, di situ beliau menyebutkan kisah-kisah tentang Nabi Khidir, kemudian menyebutkan ulama-ulama yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu siapa? Di antaranya ada Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati pernah bertemu dengan Nabi Khidir, dan beliau nyebutin nasab Sunan Gunung Jati ini lewat Sadah Ba'alawi dan nyambung kepada Rasulullah SAW. Artinya beliau juga mengisbatkan nasab Sadah Ba'alawi. Ada Syekh Mukhtar Atarid Al-Bogori. Beliau pernah mensyarahi Al-Wirdul Latif karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab Ad-Durrul Munif. Pada akhir kitab beliau menyebutkan silsilah nasab, silsilah sanad, ya, silsilah sanad beliau kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, naik lagi hingga Sadah Ba'alawi, nanti Sadah Ba'alawi, dan naik lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau nyebutin berguru kepada Said Husain bin Muhammad Al-Habsyi, kemudian beliau ini berguru kepada Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, dan naik nanti ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, naik lagi kemudian ke Habib Alwi, nah, terus dan naiknya hingga kepada Rasulullah. Di akhir penyebutan sanad beliau berkomentar kayak gini, sanad ini adalah silsilatul zahab, ya, mata rantai emas. Kenapa mata rantai emas? Karena setiap silsilahnya ini, setiap orangnya ini adalah zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nyambung kepada Rasulullah SAW, nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Artinya beliau mengisbat, ya, para ulama yang menjadi rijal silsilah itu dari Sadah Ba'alawi itu mengisbat bahwa itu adalah zuriyahnya Rasulullah SAW. Kemudian ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujain, ya, beliau ketika menyebut nama ada disebutkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata Al-Habib dikomentari oleh beliau, itu adalah istilah untuk zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai istilah yang lain sebagian daerah itu dari sebagian daerah dengan kata Al-Habib, tapi yang masyhur itu dengan kata As-Sayyid. Itu di kitab Uqudul Lujain. Artinya beliau Syekh Nawawi Banten mengatakan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, marga Al-Haddad ini adalah zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Syekh Abdul Hamid Kudus ini dalam kitab Mawahib Al-Mu'id Al-Munshi,
yang berisi biografi guru beliau Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ini beliau memuji gurunya. Ini komentar beliau gini, huwa sayyidul mifdalu man azza fadluhu anil madhi wal ijlali wal hamdi wasyukri. Beliau adalah as-sayyid, orang pemimpin. Terus al-mifdal, banyak keutamaannya. Man azza fadluhu, yang sangat banyak sekali yang sangat susah keutamaannya. Anil madhi, dipuji. Wal ijlali, saking mulianya ini sampai susah untuk dipuji. Gampangannya gitulah. Man azza fadluhu. Kemudian ini yang bawahnya, mahalu syahidnya, salilu rasulillahi mubrizu hadihi isabatu ahlil baiti man faqa fi dzikri. Salilu rasulillah, turunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salil itu bermakna zuriyah ya. Salilu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isabatu ahlil bait, nyebutin ahli bait juga, man faqa fi dzikri. Ini menunjukkan bahwa Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi, guru dari Syekh Abdul Hamid Al-Qudus, itu diakui oleh beliau sebagai zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang tidak secara langsung, tapi secara mafhum saja, bahwa dulu itu Nahdlatul Ulama pernah mengadakan Bahsul Masail pada Muktamar yang ke-7 tahun 1932 Masehi di Bandung ya. Muktamar ke-7 ada Bahsul Masailnya, membahas tentang titel Sayyid dan Syarif ya. Intinya di antara hasil kesepakatan forum di situ, bahwa ini di antara isinya, bahwa kalimat Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu titel buat sekalian turunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma sahaja urfan wastilahan, bahwa ya istilah Sayyid atau Syarif ya itu untuk turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara urf maupun secara istilah ya. Para ulama ya, istilah para ulama, dan disebutkan dalam bahasa masalah itu disebutkan rujukannya, di antaranya ada Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Munil Muhtaj, dan kitab-kitab para ulama yang lainnya. Nah, artinya apa? Artinya gelar Sayyid dan Syarif ini sudah sangat masyhur sekali di kalangan para ulama, tidak hanya ulama Nusantara kan, tapi ulama internasional, bahwa Sayyid dan Syarif ini adalah untuk zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian apabila kita mendapati ulama Nusantara yang menyebut ulama lain dengan as-Sayyid atau as-Syarif, itu secara tidak langsung beliau mengisbatkan, menetapkan bahwa ini adalah zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama Nusantara yang menyebut Sadah Ba'alawi dengan Sayyid siapa? Banyak sekali, banyak. Ya. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Hamid Qudus, Syekh Nawawi Banten. Wah, itu banyak sekali ya. Jadi nyebut ini sebagai Sayyid, nyebut dari kalangan As-Sagaf atau dari kalangan ini sebagai Syekh Yasin Al-Fadani, itu di kitab-kitab sahabatnya banyak sekali meriwayatkan daripada para Sayyid Sadah Ba'alawi. Kemudian ya ada gini, ini ada salah satu guru daripada ulama Nusantara, asalnya Lebanon, itu beliau bernama Syekh Yusuf An-Nabhani ya. Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau guru daripada Syekh Abdul Hamid Qudus. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani ini memberikan kata pengantar ya, kalimat takrid untuk salah satu kitab Syekh Abdul Hamid Qudus yang bernama At-Tuhfah Al-Mardiyah fi Jawazi Tafsiril Quran bil Ajamiyah. Terus ada Syekh Yasin Al-Fadani juga ngambil dari beliau. Abahnya Syekh Yasin Al-Fadani juga ngambil dari Syekh Yusuf An-Nabhani ya, meriwayatkan dari beliau maksudnya. Nah, ini beliau mengatakan, Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan bahwa ijma' ummah bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu min asahhi al-ansab ya, bahwa nasab Ba'alawi itu di antara nasab yang paling sahih. Jadi ijma'nya bukan bahwa itu sahih, bukan, akan tapi min asahhi, nah, di antara nasab yang paling sahih. Nah, dengan demikian ini kita tahu bahwa ini ya dikatakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani adalah ijma' ulama. Nah, sedangkan kita kalau lihat turas ulama kita ya, kita belum pernah
ada Mbah Hasyim Asy'ari misalkan mengibtalkan, membatalkan nasab Ba'alawi. Belum ada kita menemukan Syekh Mahfud Termas membatalkan nasab Ba'alawi misalkan. Ya. Nah, dengan demikian beliau-beliau ini sangat, para ulama kita itu sangat ta'zim kepada syariat. Yang namanya ijma ya ijma, tidak boleh di kharqul ijma, tidak boleh. Ya, kharqul ijma tidak boleh. Makanya ketika beliau tidak ada ya dari ulama-ulama kita terdahulu mengibtal nasab Ba'alawi dan didukung dengan korinah-korinah yang lain seperti kitab-kitabnya yang menyebutkan Sadah Ba'alawi dengan Sayyid dan atau bahkan dengan Shorih, secara Shorih menyebutkan Sadah Ba'alawi dengan zuriyah Rasulullah SAW. Ini berarti ya, selama tidak ada ibtal dari Sadah ulama Nusantara, berarti beliau mengisbatkan nasab Sadah Ba'alawi. Ya, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Gus Nanal. Terakhir mungkin selaku Ketua Yayasan Turas Ulama Nusantara, apa pesan dari Gus Nanal untuk ulama Nusantara dan Sadah Ba'alawi di masa ini? Sedikit pesan saya ya setelah saya memaparkan begitu eratnya hubungan ulama Nusantara dengan Sadah Ba'alawi ya. Alangkah indahnya apabila kita tambah mengeratkan lagi ya, mengeratkan lagi hubungan-hubungan yang sudah dijalin oleh ulama-ulama kita terdahulu, baik dari Sadah Ba'alawi atau ulama Nusantara ya, kita eratkan lagi. Mari ya kita saling bergandengan tangan antara para habaib dengan para ulama ya, termasuk untuk masyarakatnya ya, jangan mudah diadu domba ya, antara kiai dan habaib jangan mudah diadu domba. Ini lihat ya, ini hubungan ulama-ulama kita terdahulu dengan habaib itu sangat erat sekali. Masa kita mau memutus apa yang telah disambung oleh ulama-ulama kita ya. Nah, makanya kita semakin eratkan lagi ya hubungan ini, dan mengeratkan itu dengan ilmu ya, dieratkan dengan ilmu. Artinya bagaimana? Artinya gini, kita santri-santri di Nusantara atau ya calon ulama misalkan, atau ulama di Nusantara, kita menilai apapun harus dengan ilmu. Para habaib ya ketika menilai apapun harus dengan landasan ilmu ya. Kalau dengan landasan ilmu, oh ini seperti ini harus kita hormati ya. Para habaib ya saling menghormati dengan kiai habaib, menghormati dengan orang kiai-kiai di Nusantara, menghormati masyarakat ya Jawa ya. Terus masyarakat Jawa yang menghormati habaib, saling menghormati ya. Dan ini harus dilandasi dengan ilmu. Ini saya menyarankan ya, santri-santri Nusantara dan santri-santri dari Thalibul Ilm dari kalangan Sadah habaib itu diperkuatkan lagi ilmunya. Ayo ngaji terus ya. Saya kalau melihat fenomena sekarang ini, itu yang rame itu yang rame-rame yang bukan dari kalangan ahlul ilm, baik dari habaibnya maupun dari Sadah dari ulama Nusantara, bukan dari min ahlil ilm. Nah, sedangkan orang yang min ahlil ilm dari kiai dan min ahlil ilm dari habaib saling bergandengan, masih rapat loh. Artinya apa? Artinya ilmu ini saling merakatkan. Nah, kita untuk merakatkan ini harus dengan ilmu. Maka saya sangat menganjurkan ya santri-santri Nusantara tambah belajar lagi, tambah yang giat, tambah yang bagus belajarnya hingga jadi ahlil ilm. Terus dari Sadah Ba'alawi ya, habib-habibnya yang muda-muda itu ya sebisa mungkin mematangkan keilmuannya terlebih dahulu ya, sebelum misalnya dakwah ya, itu dimatangkan lagi. Nah, kalau semuanya dilandasi dengan ilmu, dan ilmu ini ya ilmu ya jurut takwa. Ya, ilmu ini nanti juga menggeret takwa. Ilmu plus takwa, insya Allah akhirnya aman, damai. Ya,
Tidak ada masalah antara ini dan ini. Kalaupun ada masalah nanti mudah terselesaikan. Ya, itu kalau dilandasi dengan ilmu dan ketakwaan. Ya, itu sedikit saran dari Al-Fakir atas segala kesalahan, kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Nabawi TV dan Sadah Habaib yang ada di sini. Jazakallah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.